Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Anggar Pratama, NIM 18031100124. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pedoman Perencanaan Tata Guna Tanah di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Tanah merupakan subsistem dari ruang, maka penata gunaan tanah diselenggarakan dalam rangka pemanfaatan ruang. Substansi pengaturannya diharapkan mengacu kepada aspek-aspek tujuan penataan ruang, seperti ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan ruang, yaitu 1. Pola pengelolaan tata guna tanah harus berwawasan lingkungan dengan berlandaskan pada wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. 2. Pengaturan pemanfaatan tanah harus memperhatikan ketentuan mengenai kawasan lindung dan kawasan budidaya. 3. Harus dapat terselenggaranya pemanfaatan tanah yang berkualitas. Tata guna tanah di Indonesia yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 16 tahun 2004 disebut dengan penata gunaan tanah adalah pola pengolahan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai suatu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil pada tatanan empiris. Hal ini ternyata tidak mudah untuk diwujudkan. Sering terjadi benturan kepentingan dalam hal pemanfaatan tanah antara masyarakat sebagai subjek hak atas tanah dengan pemerintah sebagai penguasa yang mempunyai tugas-tugas mengatur dan tugas-tugas mengurus. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Untuk yang pertama yaitu apa pengertian penata gunaan tanah. Yang kedua, apa tujuan dari penata gunaan tanah. Yang ketiga, apa saja asas-asas penata gunaan tanah. Yang keempat, bagaimana model penata gunaan tanah. Yang kelima, bagaimana model penata gunaan tanah di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui pengertian penata gunaan tanah. Yang kedua, mengetahui tujuan dari penata gunaan tanah. Yang ketiga, mengetahui asas-asas penata gunaan tanah. Yang keempat, mengetahui model penata gunaan tanah. Yang kelima, mengetahui model penata gunaan tanah di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu penata gunaan tanah. Penata gunaan tanah merupakan salah satu upaya dalam rangka reforma agraria atau pembaruan agraria yang dapat diartikan secara sempit sebagai land reform, yang dalam arti sempit berarti redistribusi tanah, sedangkan dalam arti luas berarti pembaruan dalam struktur penguasaan, struktur produksi, dan struktur pelayanan pendukung. Sedangkan arti agrarian reform dalam arti luas merupakan upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar guna mentransformasikan struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk selanjutnya, tujuan penata gunaan tanah. Penataan gunaan tanah bertujuan untuk 1. Mengatur penggunaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, mewujudkan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah. Yang ketiga, mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah. Untuk yang keempat, menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.
Untuk selanjutnya yaitu asas-asas penata gunaan tanah. Menurut sifat pola penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah pedesaan dan tanah perkotaan. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan mengenai titik berat penggunaan tanah. Penggunaan tanah di daerah pedesaan lebih dititik beratkan pada penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian, sedangkan tanah perkotaan penggunaannya lebih dititik beratkan pada kegiatan non pertanian. Atas dasar faktor-faktor tersebut, maka dibedakan antara asas penata gunaan tanah untuk daerah pedesaan dan asas penata gunaan tanah untuk daerah perkotaan. Adapun asas-asas penata gunaan tanah untuk daerah pedesaan adalah lestari, optimal, serasi, dan seimbang atau disingkat LOS. Sedangkan untuk asas penata gunaan tanah untuk daerah perkotaan adalah aman, tertib, lancar, sehat, atau disingkat dengan ATLAS. Untuk selanjutnya yaitu model penata gunaan tanah. Dalam perencanaan penggunaan tanah dikenal beberapa model, yaitu 1. Model tertutup atau zoning. Model tertutup adalah suatu model penata gunaan tanah dengan membuat zona-zona penggunaan tanah atas dasar pertimbangan teknis untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Kelebihan dari model ini adalah lingkungan tertata dengan baik, penggunaan tanah tidak tumpang tindih, dan biaya untuk menetapkan model zoning tidak begitu mahal. Untuk yang kedua yaitu model terbuka. Model terbuka artinya bahwa beberapa ruang atas tanah dalam suatu wilayah tidak dibagi dalam zona-zona penggunaan sebagainya dalam model zoning, tetapi pelaksanaan kegiatan pembangunan disesuaikan dengan kondisi tanah. Baik tanah yang subur hanya boleh digunakan untuk usaha pertanian, sedangkan tanah yang kurang subur dapat dipergunakan untuk mendirikan bangunan. Untuk yang ketiga yaitu model penggunaan yang mengabdi pada pembangunan. Dalam model penggunaan tanah yang mengabdi pada pembangunan, maka perencanaan dan penggunaan tanah mengikuti keperluan kegiatan pembangunan, sehingga penggunaan tanah sesuai dengan arah kebijaksanaan pembangunan, serta model penggunaan tanahnya secara berencana. Untuk selanjutnya yaitu model penata gunaan tanah di Indonesia. Ada 2 pasal di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berkaitan dengan penata ruang ataupun penata gunaan tanah, yaitu pasal 13 dan pasal 14. Untuk pasal 13 terdiri dari 4 ayat. Ayat pertama yaitu pemerintahan berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agrarian diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Untuk ayat yang kedua yaitu pemerintahan mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Untuk ayat yang ketiga yaitu usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang. Untuk ayat yang keempat yaitu pemerintahan berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuan dan usaha-usaha di lapangan agraria. Untuk pasal yang kedua yaitu pasal 14. Pasal ini terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama berbunyi, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2, serta pasal 10 ayat 1 dan ayat 2, pemerintahan dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Rencana umum tersebut terdiri dari 5 rencana, yaitu rencana pertama yaitu untuk keperluan negara, rencana kedua untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Rencana yang ketiga yaitu untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat. Rencana yang keempat untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta
Sejalan dengan itu, rencana yang kelima untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Untuk ayat yang kedua yaitu berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintahan daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Selanjutnya pasal 3 yaitu peraturan pemerintahan daerah yang dimaksud dalam ayat 2. Pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan mengenai daerah tingkat 1 dari presiden, daerah tingkat 2 dari gubernur atau kepala daerah yang bersangkutan, dan daerah tingkat 3 dari bupati atau wali kota atau kepala daerah yang bersangkutan. Dari ketiga model penatagunaan tanah tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dipakai Indonesia adalah model penatagunaan campuran dari ketiganya, yaitu campuran model tertutup, model terbuka, dan model penggunaan yang mengabdi pada pembangunan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari pembahasan makalah dapat disimpulkan bahwa 1. Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang, dan serasi untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan negara. Untuk yang kedua, penatagunaan tanah bertujuan untuk mengatur, mewujudkan, menjamin kepastian hukum, dan mewujudkan tata tertib pertanahan untuk penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Untuk yang ketiga, asas penatagunaan tanah dibagi menjadi dua, yaitu untuk daerah pedesaan dan asas penatagunaan tanah untuk daerah perkotaan. Adapun asas-asas penatagunaan tanah untuk daerah pedesaan adalah lestari, optimal, serasi, dan seimbang, atau disingkat LOS. Asas penatagunaan tanah untuk daerah perkotaan adalah aman, tertib, lancar, sehat, atau disingkat ATLAS. Untuk kesimpulan yang keempat yaitu model penatagunaan tanah dibagi menjadi 3, yaitu model tertutup, model terbuka, model penggunaan yang mengabdi pada pembangunan. Untuk kesimpulan yang terakhir yaitu model penatagunaan tanah di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berkaitan dengan penata ruang ataupun penatagunaan tanah, yaitu pasal 13 dan pasal 14. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya.